apa? Pertama, menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita, kemudian kita berusaha menghilangkan kejahilan dari orang lain. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga menyebutkan bahwasanya apa? Menuntut ilmu ini merupakan afdalul a'mal. Nggih. Menuntut ilmu ini merupakan amalan yang paling afdal. Nggih. Amalan yang paling afdal. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu nikah itu sebab pelungguh tiang apa? Bisa membedakan besi solah, besi lenge. Dengan menuntut ilmu nikah, pelungguh tiang bisa beramal sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dan juga beramal sesuai dengan Nabi, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam beramal, pelungguh tiang tidak membuat-buat. Dia termiak-miak cara terpegawaian. Dia termiak-miak cara beramal. Dengan Nabi tentu dengan terus kita belajar. Okay? Maka sila terus kita nuntut ilmu, ya. Jangan pernah merasa bosan. Ya, sampunan merasa lelah secara nuntut ilmu niki. Bila perlu apa? Terus belajar. Sebagaimana Imam Ahmad ketika beliau ditanya, "Wahai Imam, ila matal ilm, sampai kapan orang itu menuntut ilmu?" Apa kata beliau? Dari sejak mengenal pulpen, minal mahbarah ilal maqbarah. Sampai seorang itu mengenal pulpen sampai apa? Meninggal dunia. Piran sejak mati baru tegah ngaji namun tadan. Nggih. Kapan kita meninggal dunia, maka disitulah waktu kita berhenti nuntut ilmu. Karena ini adalah kemuliaan. Ya, ngaji ini adalah amalan yang paling mulia. Ya, maka oleh karena itu sila terus belajar. Ya, ampunan merasa bosan. Ya, kenapa? Karena mempelajari ayat Allah dan kita tidak tahu di mana Allah akan letakkan keberkahan ilmu yang kita cari. Ilmu yang kita tuntut kita nggak tahu di mana Allah akan letakkan keberkahannya. Sehingga pelungguh tiang mudah mengamalkan ilmu nikah. Ya. Karena boleh jadi setelah sekian lama kita belajar, setelah sekian tahun kita menuntut ilmu, baru Allah bukakan manfaat ilmu nikah. Atau boleh jadi baru Allah bukakan keberkahan ilmu nikah. Ya. Maka itu pentingnya terus kita belajar. Terus kita sabar dalam menuntut ilmu. Maka jamaah kaum muslimin dirahmati Allah. Ya. Nabi lagi alhamdulillah salam pelungguh tiang ya tidak perlu mengeluarkan biaya banyak terdatang ngaji niki ya sok temili memangkin ya sok temili yang penting kita mau itu mungkin kalau kita bandingkan dengan apa perjalanan para ulama dulu bagaimana mereka berjuang untuk mencari satu hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ma'alim fi talabatil ilm, fi talabil ilm tentang perjuangan para ulama dulu 1 bulan perjalanan hanya untuk mengambil satu hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu belum pernah didengar. Dia dengar sama sekali, akhirnya dia dapatkan riwayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seseorang, kemudian dia mengatakan Dia bertanya, dari mana engkau dapatkan? Dari fulan. Ya. Kemudian langsung dia mendatangi si fulan, ya, yang yang telah mendengar hadis Nabi SAW tersebut, kemudian dia berusaha. Ini perjuangan mereka. Ya, maka oleh karena itu sila, ya, pelungguh tiang sangat mudah mungkin untuk bisa belajar. Nggih. Mudah datang ngaji mungkin. Dia tak perlu ngebih biaya, dia tak perlu bertenaga lalu, okay? Yang penting sabar, duduk, ya, sabar duduk di majelis ilmu dan ikhlaskan niat, karena ketahuilah, ya, siaran niat ni penting terjaga aman sih, penting terjaga. Dendek jadi sebab, afwan, jangan menjadi orang yang disebutkan oleh para ulama tentang bukanlah sebab kebanyakan orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala
yaitu karena dosa yang mereka lakukan. Namun apa? Bisa jadi pelungguh tiang waliyadzubillah yang dimana diberikan taufik oleh Allah untuk di atas kebaikan, lagu nenten kita lakukan semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini bisa menjadi sebab diadab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting, cila tengaji benar-benar niat kita karena Allah. Tetu-tetu tulen-tulen niat pelungguh tiang karena Allah. Nenten narak tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus kita berselawat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, karena dengan sebab beliau kita bisa mengenal agama yang hak nike, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib mungkin kita akan melanjutkan, ya, membaca hadis. Masih kita membaca hadis yang ketujuh, ya, dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu setelah kita baca, setelah kita mempelajari, yaitu tentang an-nasihatu, ya, nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mungkin kita akan lanjutkan kepada apa? An-nasihatu li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nasihat untuk rasulnya. Nggih. Nasihat untuk rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ya, takunu bi umurin, yaitu dengan beberapa cara. Ada beberapa cara untuk menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, perhatikan. Jadi Allah juga ada hak untuk dinasihati. Kewajiban pelungguh tiang sebagai hamba untuk menasihati Allah, Nabi, yaitu berusaha mentauhidkan Allah, ikhlas dalam ibadah. Kemudian Nabi berusaha bersaksi dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Azza wa Jalla sendirinya yang menciptakan, Allah sendiri yang mengatur, Allah sendiri yang berikan rezeki. Wajib pelungguh tiang saksikan, wajib pelungguh tiang percaya. Nggih. Dan juga wajib kita apa? Imani. Tentang apa? Bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Sesuai dengan apa? Yang diinginkan oleh Allah. Kita mengimani Allah, sifat-sifat Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Nggih. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita menafikan dari nama-nama dan sifat-sifatnya yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cara kita menasihati siapa? Allah. Ini. Kemudian cara menasihati kitabnya sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang sudah lalu. Baik, mungkin kita akan lanjutkan nasihat untuk Rasulullah, untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Tajridul mutaba'atilah. Ya, yaitu memurnikan ittiba kita kepada beliau. Ya, memurnikan apa? Mutaba'ah. Ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla tattabi' ghairah, dan sampunan pelungguh tiang mengikuti selain Rasul. Jadi pelungguh tiang berusaha murnikan ittiba pelungguh tiang nikah, mengikuti Rasul nikah hanya kepada beliau. Dan juga sampunan pelungguh tiang mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nikah jalan keselamatan. Nggih. Ngikut Nabi nikah jalan keselamatan. Ya. Kenapa? Karena pada diri Rasul nikah ada contoh yang sangat sempurna yang wajib pelungguh tiang ikuti. Nggih. Wajib nurut beliau. Wajib pelungguh tiang ikuti beliau. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, dan ini sering pelungguh tiang dengar. Biasa pas musim-musim nyanyi, musim-musim acara di bulan Rabiul Awal, ini biasa dibaca.
Selalu nikah diulang-ulangi. Namun sekarang apakah ayat yang dibaca nikah benar-benar kita ikuti atau lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah? Atau sesuai dengan pemahaman dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in atau tidak? Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada atau sungguh ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang bagus ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba sila ulungguh mau cari nabi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cara salat, cara ibadah, lihat cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara salat Nabi, lihat Rasulullah SAW. Cara pelunggu tiang berwudu, lihat Rasulullah SAW. Cara pelunggu tiang Nabi tidur, lihat cara Rasul SAW. Nabi yang pelunggu tiang butuhkan ada pada diri Rasulullah SAW. Cara ibadah, arah ila Rasulullah SAW. Mulai dari apa? Mulai dari wudu. Kemudian salat. Kemudian Nabi ibadah-ibadah lain. Makanya ada sebuah kitab yang nikah mengumpulkan Nabi, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nikah sangat luar biasa, bagus sekali kitab nikah. Yaitu apa? Kita mengetahui bagaimana apa? Keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama kitab nikah Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah. Yaitu kitab ini menjelaskan tentang Nabi, sunnah-sunnah atau amalan-amalan keseharian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari apa? Mulai dari bangun tidur. Mulai oras kelema sediaman waktu subuh. Nabi sunnah yang beliau lakukan. Sunnah bangun tidur, bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dijelaskan. Makanya apa? Sungguh cukup. Kalau pelunggu yang ingin beribadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasul. Nggih, uswatun hasanah dalam ibadah. Napa anda? Uswatun hasanah dalam muamalah. Berbicara Nabi bergaul. Berbicara Nabi bersama istrinya. Lihat, ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelunggu tiang yang jadi napa suami, ngisi jari nabiaran selakian yang menjadi suami. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menjadi suami seperti atau dengan istrinya. Bagaimana muamalah beliau sebagai suami dengan istrinya. Lihat, pelajari. Demikian pula Pak pelunggu sebagai istri, bagaimana bermuamalah dengan suaminya, dan seterusnya. Pelunggu bisa mempelajarinya. Okay. Bermuamalah dengan tetangga ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergaul kance bijak jarin berbicara ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi anda. Kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada Rasul. Ini muamalah. Ya, muamalah dengan apa? Sesama manusia. Walaupun beda agama, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi lalu pada agama, cuma gara-gara beda pemahaman umpama, hanya sekedar beda pemahaman, bagaimana cara kita bermuamalah? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi SAW ada enggak orang munafik? Ada nggih? Ada banyak. Bahkan apa? Allah Azza wa Jalla beritahukan nama-nama mereka. Ada orang-orangnya. Ada si Allah Ta'ala. Oh ini dengan munafik nih. Lagu lihat. Secara zahir tetap bagus caranya bermuamalah Nabi SAW. Lihat Rasulullah. Jadi sehingga Nabi, kalau pelumut yang benar-benar mengikuti apa, mencontohi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya maka kita akan tenang dalam menjalankan syariat Allah, dalam ibadah, dalam muamalah,
Nggih. Dan seterusnya. Maka itu sebabnya Pak, dalam ayat ini jelas. Ya ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang sangat bagus. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bagi siapa yang mengharapkan Allah. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat pada diri Rasulullah SAW. Pelunggu tiang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa? Pelunggu tiang akan meninggal dunia. Lihat bagaimana ibadah kita kepada Allah. Kita mencontohi beliau apa tidak? Nggih. Berempe ibadah pelunggu tiang dalam keseharian nike. Berempe muamalah pelunggu tiang dengan sesama manusia, tetangga, istri atau suami. Berempe muamalah pelunggu tiang. Karena ingat, pelunggu tiang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu. Maka nike perlu apa? Melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumal akhir. Dan juga apa? Mengharapkan perjumpaan dengan hari akhir. Lihat. Di situ pelunggu tiang akan mendapatkan balasan dari apa yang pelunggu amalkan. Nabi yang pelunggu lakukan di dunia nike. Bagus, jeleknya amalan yang pelunggu tiang lakukan. Sesuai atau tidak cara pelunggu tiang dengan ibadah atau muamalah Rasul. Nanti pada hari kiamat pelunggu akan mendapatkan balasan. Akan melihat hasilnya. Wa dzakarallaha katsira, dan jika bagi orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki sifat nike ingin berjumpa dengan Allah. Kemudian dengan hari akhir dan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, lihat uswah hasanah. Nike orang-orang yang dia menjadikan Rasul sebagai contoh. Dengan satu mengikut Nabi adalah mana ciri-cirinya nih? Pertama, dia benar-benar beriman kepada Allah. Dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Dan dia mengimani ya tentang Allah Azza wa Jalla akan membalas kebaikan yang mereka lakukan pada hari kiamat. Demikian pula orang-orang yang benar-benar ingin menjadikan Nabi sebagai contoh niki adalah yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena niki lihat, hendaklah pelunggu tiang murnikan ittiba pelunggu tiang kepada Rasul. Lihat diri pelunggu tiang masing-masing, apakah sudah sempurna ittiba pelunggu tiang kepada Rasulullah SAW atau tidak? Ibu-ibu, apakah tentu sempurna atau tidak? Ittiba pelunggu tiang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila niki cara kita menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memurnikan mutaba'ah, ya, ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian nasihat untuk Rasul yang kedua adalah al-imanu bi annahu Rasulullah haqqan. Beriman bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang sebenarnya. Tentu. Ya, tulen. Beliau adalah apa? Utusan Allah. Wajib diimanin. Ya. Wajib pelunggu tiang imani. Ingat, lam yakdzib. Beliau tidak pernah berdusta. Beliau di nuah nungkulang. Nabi SAW nikah di nuah ngajaang. Nggih. Bahkan walam yukdzab, dan beliau tidak pernah didustakan. Bahkan dengan musyrik sangat percaya kepada mereka. Ya, percaya. Lalu kenapa? Karena rasa sombong nikalah yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dan ingat, beliau adalah utusan Allah yang benar-benar jujur. Okay. Maka wajib pelunggu tiang imani. Benar-benar kita percaya bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang sebenarnya. Dan beliau tidak pernah berdusta. Di nuah nungkulang. Bahkan sedeman teutus dari Rasul, sedeman teutus dari Nabi. Beliau apa? Sangat dipercaya oleh siapa? Orang musyrik. Dengan musyrik lain. Sangat dipercaya. Bahkan mereka kalau mau musafir selalu menitip Nabi. Menitip
harta-harta mereka kepada beliau. Kenapa? Karena beliau tidak pernah berdusta. Karena beliau selalu apa? Menjaga amanah. Maka wajib pengikut yang mengimani tentang diri pribadi Rasulullah SAW, bahwasanya beliau adalah orang yang sangat jujur, yang selalu menjaga amanah, ya. Sehingga apa? Kalau saja orang musyrik sangat percaya kepada mereka, maka kenapa kita sebagai umatnya tidak mau apa? Mengimani mereka, bahwasanya beliau ada Rasul yang sebenarnya, selalu jujur dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian cara nasihat yang ketiga untuk Rasul SAW, yaitu apa? Antu minabikul lima akhbar bih mina akhbaril madiyah, yaitu mengimani semua yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah pelunggut yang imani sadu, ya, tersadu dengan Nabi, dengan semua yang diberitakan oleh Rasul. Selaku si badak nasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berita-berita si wahliwat, berita si mangkin, kanca berita si akan datang, wajib tersadu. Okay. Berita zaman lain, dan Nabi banyak menceritakan apa? Atau diantara berita yang disampaikan oleh beliau, yang diceritakan oleh beliau kepada pelungguh tiang, yaitu tentang Nabi, tentang banyak sekali. Di antaranya, ya, seorang pelacur yang dia menemukan seekor anjing yang sangat kehausan. Pelacur nih kan, ya, seorang wanita pelacur, seorang pelacur itu lengi atau sholat ya? Dia lengi. Ibu-ibu sholat pagi? Lengi. Lagu subhanallah, tinggi. Wanita pelacur nih ke, sebagaimana diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia hanya menemukan apa? Menemukan seekor anjing yang sangat kehausan. Ini ke anjing. Marabasan ke bakso nggih. Nabi paling lagi emang. Dia paling solahan nu. Darat panggil sebutan paling bagus. Acong ni ke? Bobo akah. Bobo nggih. Seekor bobo, seekor bobo yang luar biasa. Dia kehausan, menjilat tanah, ya haus. Dan Nika berada di pinggir sumur. Ya natun, dia tahu. Nggih. Akhirnya apa? Ada seorang pelacur yang dia apa menemukan seekor anjing. Akhirnya apa? Karena dia memiliki satu apa namanya? Rasa kasihan yang luar biasa. Subhanallah. Timbul dalam hatinya. Kesadaran. Dia turun untuk apa? Turun untuk mengambilkan anjing ini ke minum. Subhanallah. Dengan sepatunya. Dan dia dengan usaha luar biasa. Nenten arak kita berbuat baik nih ke. Nenten arak. Padahal dia terkenal Nabi pelacur. Penggita dengan buruk. Tetapi apa? Suatu ketika dia hanya bisa membantu seekor anjing atau seekor bubu untuk minum. Bayangkan. Ibu-ibu nih, makanya apa nak sila? Begitu dia turun, dia bawa naik, dia gigit apa namanya? Sepatunya atau apa yang dipakai untuk mengambil air nike. Taek. Nike berita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah nike, dia berikan minum seekor anjing nike dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Seekor anjing dia bersyukur kepada Allah dan Allah bersyukur kepadanya. Dan Allah membalas rasa syukurnya niki. Tentu apa? Dengan sebab kebaikan sekedik niki, yang sedikit niki, Allah ampuni dosa-dosanya, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Wajib tersadu. Niki di antara berita. Makanya banyak pelajaran sebenarnya yang bisa kita ambil dalam kisah yang dibawakan Nabi SAW niki. Yaitu apa? Dari sini kita tidak boleh meremehkan siapapun atau merendahkan siapapun. Hatta pelaku maksiat tidak boleh kita rendahkan dia. Artinya apa? Tidak boleh kita ejek atau seterusnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ya, Allah Azza wa Jalla memiliki rahasia untuk memberikan dia hidayah. Kemudian dia bisa sadar. Maka kewajiban kita kalau kita melihat ada orang yang melakukan maksiat atau dosa, nasihati. Sebagaimana hadis kita bahas.
nasihatkan. Kalaupun tidak diterima, jangan bosan untuk menasihati. Terus badak, terus nasihati. Dan kita tidak tahu kapan Allah turunkan keberkahan, kapan Allah turunkan hidayah kepadanya. Boleh jadi setelah pelunggut yang meninggal dunia, dia sadar dan juga hidayah. Dan dia memikirkan atau menyadari nasihat yang pernah pelunggut sampaikan. Dan dia ingat, itu sebabnya dia sadar. Kemudian Allah berikan dia hidayah menjadi orang baik. Maka oleh karena ini, yang kedua tidak boleh kita bangga dengan kebaikan-kebaikan kita. Ya, jadi bangga, aku paling pacu. Naudzubillah min dzalik, aku paling soleh umpama naudzubillah, sampunan. Ya, karena kita tidak tahu ya, apakah kita bisa istiqomah di atas kebaikan atau tidak. Dan ini tentu apa yang bisa menjamin seorang ini keistiqomah atau tidak siapa? Allah. Maka itu sebabnya apa? Kita yang sudah di atas kebaikan, perbanyak untuk memuji Allah. Perbanyak untuk memuji Allah. Nah, berdoa kepada Allah agar bisa diberikan tetap istiqamah di atas kebaikan ini. Nah, kita kembali ke contoh. Berita yang disampaikan oleh Nabi laik. Wajib diimanin. Ini ke zaman Bani Israel. Wajib kita imani. Kemudian berita yang makin yang diceritakan oleh Nabi SAW dulu 1400 tahun yang lalu makin terjadi, wajib tersadu. Wajib kita percaya. Demikian pula apa? Kisah atau kabar berita yang disampaikan oleh Nabi untuk berita yang akan datang. Berita akan datang ini ke apa yang diberitakan oleh Nabi wajib tersadu. Wajib kita imanin. Ini cara menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Jelas insyaallah lagi? Nah. Dan berita-berita yang akan datang ini sangat banyak. Berita tentang hari kiamat. Berita Nabi azab dalam kubur. Berita ketika pelunggut yang dibangkitkan dalam kuburan. Ya, sampai pelunggut yang dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian berita apa? Pelunggut yang akan diabsen satu persatu oleh Allah Azza wa Jalla. Absen. Kemudian kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wajib diimani ini. Karena semua apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu apa? Ini benar adanya. Jelas insyaallah. Kemudian apa? Yang keempat, cara menasihati Rasul adalah apa? Antam tathila amrah, yaitu menjalankan perintah-perintah Rasul. Nabi disuruh ida apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pelunggut yang wajib kita jalanin. Wajib kita jalani. Wajib kita jalani. Apakah Allah Nabi SAW jelaskan akibat dari pelanggaran itu atau tidak? Yang penting lamun datang perintah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sila jalankan dia. Selama hadis ini sahih. Perintah ini benar adanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kalian, bahasa Nabi SAW. Nabi yang perintahkan pelunggu. Apa kata beliau? Fa'tu minhu. Lakukan dia. Datangkan dia. Gawe dia. Kemudian apa kata beliau setelahnya? Mastata'tum, sesuai kemampuan Anda. Artinya apa? Tetap tenggawe perintah nikah yang datang dari Nabi SAW. Lagu ukur dengan kemampuan. Banyak sekali perintah Nabi SAW gitu. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib lekaang niki. Dan sebaliknya apa? Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan Nabi yang aku larang kalian jauhi. Jauh-jauh. Ya. Jauhkan jauh-jauh. Baik ni ke pelunggut yang tahu apa mudaratnya atau tidak. Mun larangan ni ke datang ilik Nabi jauh. Ya, sampunat berketuan atau sampunat merasa berat untuk Nabi meninggalkan Nabi yang dilarang oleh Nabi SAW.
Ya, di antara perintah Nabi apa? Yaitu apa? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian terus berpegang teguh dengan sunnahku. Lihat, tata cara aku. Ya, berpegang teguh. Ikutin terus Nabi SAW. Nah, ini ke perintah. Dan juga Nabi SAW melarang pelunggut yang apa? Untuk menjalankan atau melakukan perkara-perkara baru. Berbuat bid'ah dalam agama nikah. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Jangan. Jauhi jauh-jauh maksud Nabi. Atau jangan kalian melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Saya balak pelunggut ya. Nabi SAW wajib mati. Dan ini sebagai bentuk nasihat pelunggut yang kepada Rasul. Ya, Nabi yang diperintahkan oleh Allah Nabi kepada pelunggut yang wajib jalanin. Dan kemudian Nabi yang dilarang oleh Nabi wajib terjauhan. Wajib terjauhan. Karena pelunggut yang sebagai umat yang mengaku umat Nabi SAW, maka jalankan syariat nikah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Nggih. Dene temyak-miak edak kena temyak agama lamun tapi amalan lamun edak contohon. Ngerti peligi meda? Nggih. Ibu-ibu ngerti ada? Alhamdulillah, nggih. Tidak ada artinya ibu-ibu. Iya. Lelah doang mau. Nggih. Maka oleh karena itu Nabi yang diperintahkan Nabi jangankan. Nabi yang dilarang Nabi jauhkan. Okay. Kemudian nasihat berikutnya apa? Antadzuba an syariatih. Hendaklah pelunggut yang berusaha membela syariat-syariat Nabi. Laik di zaman Nabi masih hidup, pelunggut yang diperintahkan untuk membela beliau. Makanya para sahabat, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat semangat untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela sunnahnya, membela beliau. Dan sebagaimana sahabat Abdullah bin Umar, sahabat yang lainnya. Ya. Bahkan sampai beliau meninggal dunia, selalu beliau jaga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijaga sunnah-sunnahnya. Angkat Nabi sebagai bentuk nasihat pelunggut yang kepada Rasul, bela syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun ara misalkan mungkin ada orang yang suka mencela sunnah Nabi, syariat Nabi, bela dengan apa? Berikan dia nasihat. Nasihatin. Hati-hati semeton. Nika kan? Nika sunnah Nabi. Nika syariat Nabi. Syariat Islam. Tidak boleh dicela. Kenapa? Karena syariat ini milik Allah. Yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelunggut yang ditekanggu sampai Nabi harus mencela-cela. Sampai mencela syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin pelunggut yang tidak mencela. Lagu girang peninggalan syariat Nabi. Girang peninggalan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka oleh karena itu bela syariat Nabi. Bela sunnah Nabi. Dengan apa? Pertama, dengan mempelajari sunnah-sunnahnya. Mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari dia. Berbicara tetap tengaji. Sakit dua mau tengaji, alhamdulillah hadis Nabi SAW. Karena ini keukuran orang alim yaitu mempelajari syariat Allah. Kemudian setelah itu berusaha mengamalkan. Kita berusaha ngamalang sunnah Nabi ini. Walaupun sekedi ilmu yang perlu gue dapatkan tentang syariat Nabi SAW atau syariat Islam itu. Lagu lamun perlu gue amalkan dia, maka perlu gue orang yang alim. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab, dikatakan oleh sahabat Mujahid, bukan sahabat tabi'in. Muridnya sahabat Ibnu Abbas. Mujahid mengatakan yaitu orang alim itu adalah orang yang berusaha mengamalkan ilmunya walaupun sedikit. Timaan sekedi ilmu pelungguh tiang, lagu berusaha dengan malang, pelungguh termasuk orang alim nih.
Sebaliknya orang yang bodoh dengan si bungul nike, ya, dengan si ngabeang syariat Allah, dia memilih jalanan syariat Allah, sekalipun dia seorang dai, sekalipun dia sekalipun dia ulama, lagu di dua milih ngamalang syariat Allah, ilmu yang dia dapatkan, ilmu yang dia pelajari, ilmu yang disampaikan, justru dia ngamalang, dikalah orang yang bodoh atau dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Makanya hati-hati. Nggih. Jadi sampunan pulunggut yang punya ilmu banyak lagu kita apa? Melanggar syariat Allah. Kita durhaka kepada Allah atau durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia temele lekaang syariat Nabi, dia temele jalanan sunnah Nabi. Ya, maka pelunggu hakikatnya orang yang durhaka, orang yang bodoh. Waliyadzubillah. Maka oleh karena ini berusaha bela syariat Nabi SAW, jalankan syariat Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Tentu sesuai Kemudian cara menasihati Nabi yang berikutnya, yang ketujuh. Yang keberapa? Yang ke-6 ya? Yang ke-6, yaitu anta takidah, yaitu meyakini annama ja'an Rasulullah SAW, apa yang datang dari Rasulullah SAW, fahuwa kama ja'a anillahi ta'ala fi luzumil amal bihi. Hakikatnya itu sama seperti yang datang dari siapa? Allah. Kita ulangi. Meyakini apa yang datang dari Rasulullah SAW adalah sama seperti yang datang atau sama seperti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa nih ke? Fi luzumil amal bihi, dalam kewajiban untuk mengamalkan nabi yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kenapa? Li'anna ma thabata fi sunnah. Karena apa yang tetap, yang tabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kalladzi jaa fil Qur'an. Maka itulah yang sama seperti yang datang dalam Al-Qur'an. Soal Pak, Nabi yang Nabi SAW sampaikan kepada pelungguh tiang, nikah hakikatnya datang dalam Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an. Nggih. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak menyampaikan ilmu, tidak menyampaikan syariat, melainkan nikah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ingat, sesungguhnya Nabi SAW tidak menyampaikan ilmu syariat nikah dengan hawa nafsunya. Enten. Nggih? Enten. Melainkan beliau menyampaikan syariat nikah sesuai dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajib kita yakin nikah. Wajib pelungutnya yakini. Nggih? Bahkan dalam masalah ketaatan, pelunggut yang tidak cukup hanya taat kepada Allah. Ya, tanpa pelunggut yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu jadi ukuran. Ukuran pelunggut yang taat kepada Allah yaitu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang beriman yang bertauhid, taati Allah. Setelah nikah Nabi, taati Rasul. Baru sempurna ketaatan pelungguh tiang ujuk Allah. Ketaatan pelungguh tiang kepada Allah setelah pelungguh tiang benar-benar taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas nggih? Angkat sampunan sampai hanya mencukupkan diri. Wah, cukup wah. Nabi aran ta'ajuk Allah doang. Pelungguh tiang tidak bisa sholat dengan benar kalau pelungguh tiang apa? Tidak mengikuti cara Rasul. Taat kepada Rasul. Yang menjelaskan cara sholat yang benar saya Rasulullah. Ini kita ada taat berarti. Dan seterusnya. Kemudian zakat. Pelunggut yang tidak bisa mengeluarkan zakat kalau Nabi tidak menjelaskan. Berapa ukurannya, piran wajib zakat. Ini kan Nabi yang menjelaskan. Ada beberapa syariat yang bahkan sebagian besar syariat Islam hanya datang perintah dari Allah, tapi Nabi yang menjelaskan dalam hadisnya.
Nggih. Jelas insyaallah. Kecuali bab masalah faraid, pembagian harta warisan. Nah niki langsung Nabi langsung Allah yang menjelaskan. Lagu timaan terjelasan si Allah Ta'ala masih tengengel nggih. Masih berat bagi masalah harta niki. Berat apa ringan? Berat. Ampuk kurang bagi atas sekedik doang ini ngeremon. Bahkan sini waliyadzubillah. Napi lagi na lui. Nggih. Mudah-mudahan lihat bisa terlaksana pembagian harta warisan dengan cara syariat nggih. Karena ada beberapa bagian atau beberapa tempat nggih. Untuk dengan ini ndak mau, napi-napi ndak mau. Cukup anak mama doang. Enggak terzalimin ibu-ibu. Ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan terus berjalannya waktu, mereka juga belajar nggih sehingga bisa menjalankan agama syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tidak cukup kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sempurna ketaatan pelunggut yang kepada Allah setelah pelunggut yang berusaha taat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa, ya, man yuti'illaha aw man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh telah taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolak ukuran utama, ya. Kemudian makin membela Nabi ketika beliau masih hidup, ya. Terus bersama beliau, ya. Bersama beliau. Wa in kana mayitan, jika beliau sudah hidup atau sudah meninggal dunia, maka apa? Fanusratu sunnatih, maka bela sunnahnya. Bela sunnahnya. Nggih. Kayak tadi sebagai kita jelaskan nggih, bahwasanya apa? Membela sunnah Nabi tentu kalau ada munara orang yang mencela syariat atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada kita nasihati orang ini sebagai bentuk pembelaan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau pelunggut yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi. Nggih, sampunan kita mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah nggih, kalau satu saja mati sunnah atau satu saja bid'ah yang kita lakukan, maka satu sunnah itu akan mati. Ya. Atau kalau sunnah mati, otomatis bid'ah akan hidup. Hati-hati nggih. Namun sunnah mati, otomatis bid'ah akan hidup. Namun sebaliknya juga, kalau bid'ah itu hidup, maka sunnah akan mati. Ya, maka lihat, karena kita hidup kita beribadah tidak bisa semau kita. Harus mengikuti cara Rasulullah SAW. Nah lebih, tidak bau. Nah, lagi kurang. Kita ambil contoh mungkin. Sebelum adzan gitu. Kita ambil contoh misalnya mungkin ibu-ibu. Ibu-ibu si biasa dari tukang jahit. Arab biasa tukang jahit. Kemudian ada bapak-bapak minta untuk dijahitkan di tepian kelambi, dibuatkan baju. Nanti buatkan saku satu di depan, kemudian di samping kanan, samping kiri buatkan saku. Kemudian lengannya panjang sampai tidak menutupi apa? Ya mata tangan itu. Kemudian apa ternyata ibu yang disuruh nikah, dia buatkan api, kantong sebelah kiri, sebelah kanan. Kemudian kantong yang tadi di samping kiri kanan ditaruh di depan. Kira-kira pelunggu yang mesen nikah terima atau tidak? Dia terima. Nikah baru perkara dunia. Terus bagaimana tentang perkara akhirat? Surga itu milik Allah, neraka milik Allah. Maka wajib beramal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan wajib beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bau miak-miak. Aneh nia lain, cara itu lain. Dia bau. Syariat ini harus tepada. Agama Islam ini harus pada. Berbeda cara Nabi iya watat selapuan. Sehingga Nabi itu utus ke muka bumi ini hanya pertama untuk mengajarkan umat membicara nerapatang diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu pelunggut yang makin kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, ikuti cara Rasul. Jadi bau rapatang diri
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita sendiri bau. Ya makin doang terzikir kuat-kuat la ilaha. Lagu cara tadi cocok kaca cara Nabi dia terbau apa justru seri jauh itu. Apa jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu penting untuk terus belajar. Pelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya pelajari agama Allah, pelajari agama Islam ini sehingga kita bisa beramal mendekatkan diri sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dia beberapa cara untuk menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk terus istiqamah mempelajari ya atau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas insyaallah. Baik, sila adzan dulu Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam.